Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sahabat-sahabat konsep dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan kami, tim konsep Coin Source People dalam diskusi Sekolah Sahabat Live. Dan kita masuki pelajaran yang ke-6 dalam seri pelajaran sepanjang triwulan pertama ini. Dan malam hari ini kita belajar dengan judul Yesus, Imam yang Setia. Tentu ini adalah sebuah rangkaian pelajaran yang berkelanjutan. Kalau kita mengikuti pelajaran-pelajaran sepanjang minggu demi minggu, maka kita akan lebih mudah mengikuti pelajaran sekolah sahabat, khususnya ketika kita belajar tentang Yesus sebagai imam yang setia. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada malam hari ini, saya akan mengundang pendeta muda Matias Tani untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita menyatukan hati kita berdoa. Maha besar Tuhan kami yang ada di sorga, terima kasih untuk waktu yang baik yang Tuhan telah berikan kepada kami pada saat ini. Kami akan belajar pelajaran sekolah sahabat, pelajaran yang ke-6. Kami memohon biarlah urapan Roh Kudus Tuhan menjadi bagian kami semua, sehingga Dia boleh menuntun kami untuk memiliki pemahaman yang benar dari pelajaran yang akan kami pelajari pada saat ini. Bersama-sama dengan kami sementara kami belajar, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Muda Matias. Pada malam hari ini yang membawa pelajaran adalah Pendeta Muda Jeremy Hutajulu. Beliau adalah gembala jemaat di Jemaat Philadelphia, Balikpapan. Dan pada saat ini kita memberikan waktu dan kesempatan kepada hamba Tuhan ini untuk memberikan ringkasan. Dan selagi ringkasan disampaikan bagi saudara-saudara, sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan live dari Facebook, saudara-saudara bisa menyampaikan pertanyaan di kolom komentar. Dan jika masih ada waktu, nanti kita akan bahas bersama-sama pertanyaan-pertanyaan saudara sekalian. Baik, saya berikan waktu ini kepada Pendeta Jeremy Hutajulu untuk menyampaikan pelajaran kita pada malam hari ini. Persilakan. Selamat malam untuk kita semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan bagi kami untuk menyampaikan ringkasan singkat mengenai pelajaran kita selama sepekan ini yang berjudul Yesus Imam yang Setia. Mohon izinkan saya untuk share screen. Sudah terlihatkah Pak Pendeta? Oke, baik. Terima kasih. Yesus Imam yang Setia, pelajaran kita pekan ini mengambil ayat hafalan dari Ibrani 7 ayat 26 yang berbunyi demikian. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Ini adalah penjelasan mengenai imam besar yang kita perlukan di atas muka bumi ini, tentunya demi keselamatan kita semuanya. Dalam pelajaran kita selama sepekan ini, kita disajikan dengan akibat dari dosa. Ini dosa menyebabkan adanya jurang antara Allah dan manusia. Kita tahu bersama itu bisa didapat dari Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Dan sifat alami manusia pun ketika sudah jatuh dalam dosa menjadi rusak. Dan itu membawa kita untuk cenderung menuju kepada arah yang berlawanan dengan Tuhan. Itu yang biasa kita dengar dengan roh memang penurut tapi daging lemah. Sifat manusia makin lama makin rusak. Yaitu menuju kepada kelemahan kita sebagai manusia lemah yang berdosa, yang selalu ataupun cenderung untuk melawan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, manusia tidak mungkin dapat mematuhi hukum Tuhan tanpa melakukan dosa. Dan akibatnya kita juga dapat salah memahami karakter Tuhan. Seperti contoh ketika kita melihat Tuhan di dalam kitab Perjanjian Lama, sering kita melihat gambaran bahwa terpikirkan bahwa Tuhan itu sebagai Tuhan yang kejam, Tuhan yang tidak berperasaan atau lalim. Tapi ternyata tidaklah demikian. Dan untuk menjembatani jurang tersebut, kita memerlukan Yesus. Dari fokus pelajaran kita pekan ini, ada disajikan nanti di bacaan sekolah sahabat kita beberapa ayat, tapi fokus pelajaran kita pekan ini ada di dalam Ibrani 5 ayat 1-10,
dan pasal yang 7 ayat 1 sampai 20. Di mana di pelajaran kita diberikan beberapa judulnya dari pembahasan 2 perikop tadi. Orang imam atas nama manusia. Seorang imam atas nama manusia. Atas nama di sini adalah seperti ketika seseorang berdiri menyampaikan kata sambutan, biasanya seseorang itu akan menyampaikan mewakili, contohnya kelompok A atas nama jemaat A. Dan ketika Yesus di sini sampaikan seorang imam atas nama manusia, seperti itu kurang lebih yang boleh kita tangkap. Yaitu tujuan dasar seorang imam menjadi perantara antara orang berdosa dan Tuhan. Perantara antara kita dengan Tuhan. Imam itu diangkat oleh Tuhan untuk melayani atas nama manusia. Jadi yang memilih seorang imam adalah Tuhan sendiri. Yesus sebagai imam atas nama manusia, kita mau lihat apa dasar-dasarnya kenapa Yesus menjadi seorang imam. Yang pertama, dia telah ditetapkan sendiri oleh Allah. Allah yang menetapkan dia, dan kemudian Yesus telah memahami manusia, telah merasakan jadi manusia karena telah turut mengambil bagian sebagai manusia, sudah merasakan penderitaan yang seperti kita rasakan juga, tapi dia taat dan tidak berdosa kepada Tuhan. Berikutnya adalah penderitaan dan kematian Yesus di salib membuat Yesus sempurna sebagai seseorang yang telah lengkap merasakan pengalaman menjadi manusia, yaitu telah lahir, telah mengalami mati secara fisik, dan tentunya tadi mengalami penderitaan yang kita alami sekarang sebagai manusia, dan kepastian bangkit terhadap maut, kematian kekal itu. Yesus sudah alami, dan Yesus menang dalam semua hal tersebut. Sehingga itu yang menyatakan bahwa dia lengkap benar-benar sebagai representasi kita sebagai manusia. Dia sudah lahir, merasakan penderitaan kita sebagai manusia, mati secara fisik, bahkan maut yang kita takuti sekarang ini adalah telah dikalahkan oleh Yesus sendiri. Dan berikutnya menurut peraturan Melkisedek. Melkisedek di pelajaran kita disampaikan adalah seorang raja dan imam. Dia tidak memiliki ayah, ibu, silsilah, kelahiran, dan kematian. Nah, Yesus adalah imam menurut cara Melkisedek. Yesus bukanlah Melkisedek yang perlu kita garis bawahi. Tapi penentuan keimamatan Yesus dan Melkisedek menggunakan aturan yang sama. Aturan yang sama adalah, aturan yang lainnya adalah aturan yang di bangsa Israel, yaitu harus sesuai dengan garis keturunan, hanya garis keturunan suku Lewi contohnya. Lebih khusus lagi, anak-anak Harun sebagai imam besarnya. Tapi Yesus tidak menggunakan peraturan-peraturan tersebut. Melkisedek adalah seorang raja imam Kanaan yang melayani sebagai contoh Kristus untuk menjelaskan seperti apa cara Kristus nanti ke depannya. Adalah Kristus yang berbicara melalui Melkisedek, imam dari Allah yang Maha Tinggi. Ini sedikit mengenai menurut peraturan Melkisedek. Dan kemudian Yesus disampaikan di sini seorang imam yang efektif. Keimamatan Lewi tidak dapat memberi akses yang lengkap kepada Tuhan dan tidak dapat memberikan kesempurnaan. Mengapa? Karena hal itu disebabkan imamnya pun sama-sama kita manusia yang berdosa. Korban binatangnya yang disembelih itu adalah hanya gambaran, dan itu tidak dapat membersihkan hati nurani kita manusia berdosa. Oleh sebab itu diperlukan perubahan keimamatan. Kalau keimamatannya berubah, artinya ganti imamnya, cara korbannya, maka hukum untuk menentukan hukum tentang upacara itu pun nanti akan berubah. Contohnya seperti ini. Imam harus dari suku Lewi. Ternyata Yesus bukan dari suku Lewi, dari suku Yehuda. Orang berdosa harus membawa korban berulang-ulang. Ternyata darah Yesus saja yang kita gunakan karena sudah satu kali untuk selama-lamanya dikorbankan bagi manusia. Oleh sebab itu, hukum keimamatan yang baru. Korban-korban yang lama tidak digunakan, oleh sebab itu kita sekarang tidak menyembelih domba atau kambing, tapi kita berharap kepada darah Yesus karena kita sudah masuk di hukum yang baru. Dan itulah hasil dari perjanjian yang baru yang menyatakan pada kita rencana keselamatan yang lebih lengkap di dalam Yesus Kristus. Berikutnya, seorang imam kekal. Pelayanan keimamatan Yesus didasarkan atas satu kehidupan yang tidak dapat binasa. Artinya adalah pelayanan Yesus tidak akan pernah dilampaui oleh siapapun, tidak ada yang lebih superior daripada Yesus,
Dan keselamatan yang Yesus sediakan adalah sempurna, kekal, total, dan final. Sudah lengkap utuh. Dan itu adalah lebih dari sekedar pengampunan dosa. Itu juga mencakup perubahan hati kita manusia. Kalau yang sebelumnya, kalau pakai korban-korban hewan, belum bisa merubah kita, hati kita sepenuhnya. Oleh sebab itu, bangsa Israel masih gagal dalam perjanjian yang mereka sudah sampaikan dengan Tuhan. Tapi dengan perjanjian yang baru ini, dengan keimamatan yang baru, hati kita diubahkan, kita diberikan hati yang baru, diciptakan menjadi manusia yang baru. Dan itu terus berlaku karena seluruh umat manusia yang mengikat perjanjian itu masih hidup. Sama seperti Abraham, janjinya itu terus berlaku walaupun Abraham sudah mati, tapi karena ada keturunannya. Dan kita masih tetap berlaku. Oleh sebab itu judulnya tadi seorang imam yang kekal. Yang berikutnya seorang imam tanpa dosa. Yesus adalah seperti tadi di ayat hafalan kita, dia adalah seorang yang saleh, menjaga hubungan dengan Tuhan, tidak bercela. Kemudian Yesus adalah tanpa noda. Sudah dicobai, namun dengan ketaatan berserah kepada Tuhan, tetap murni dan tidak berdosa. Yesus terpisah dari orang berdosa karena ia secara sempurna tidak berdosa. Lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Artinya Yesus ditinggikan dari segala yang ada dan menjadi satu dengan Allah. Dan Yesus sepenuhnya manusia dan menjadi teladan bagi manusia dalam menjalankan kehidupan. Yaitu dengan cara berserah dan taat sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam pelajaran kita pendalaman, ada saya kutip sedikit dari satu kutipan yang banyak di dalam pendalaman ini, adalah maksud setan untuk mengadakan perpisahan yang kekal antara Allah dan umat manusia. Ini bertentangan dengan maksud Tuhan. Maunya adalah untuk menyatukan tadi yang terpisah. Tapi setan maunya terpisah antara Allah dan manusia. Akan tetapi dalam Kristus kita dihubungkan lagi lebih rapat daripada sekiranya kita tidak pernah berdosa. Salah satu tandanya adalah Yesus bisa jadi manusia dan kita akan dengan mengikat dirinya dalam kemanusiaan, itulah nyata bahwa bukti ikatan kita dengan Yesus, dengan Tuhan tidak akan pernah putus. Berikutnya, tambahan bagi kita semua untuk kita boleh lebih meresapi bagaimana pelayanan Yesus sebagai imam di dalam zaman kita sekarang. Dalam tulisan-tulisan permulaan halaman 93-94, penyawat mengatakan, saya melihat 4 malaikat yang mempunyai satu pekerjaan yang harus dilakukan di atas bumi. Ini dalam ayat Alkitab dalam Wahyu pasal yang ke-7. Dan sedang dalam perjalanan mereka untuk menyelesaikannya. Yesus sedang memakai jubah keimamatan. Ia memandang dengan belas kasihan kepada umat yang sisa. Ini kisahnya tentang malaikat yang harus melepas 4 mata angin yang akan menimbulkan bencana di bumi. Dan di sini sampaikan, Yesus kemudian mengangkat tangannya dengan suara yang belas kasihan, yang dalam dia berseru, darahku Bapa, darahku, darahku, darahku. Kemudian saya melihat suatu cahaya yang terang benderang datang dari Allah yang duduk di atas tahta putih yang besar dan dipancarkan ke sekeliling Yesus. Sesudah itu saya melihat seorang malaikat yang ditugaskan Yesus, yang dengan cepat terbang kepada ke-4 malaikat yang harus melepaskan 4 mata angin yang sedang ditahan itu. Malaikat itu pergi sambil melambai-lambaikan sesuatu di tangannya ke atas dan ke bawah, dan berseru dengan suara nyaring, tahan, 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 sampai hamba-hamba Allah sudah dimateraikan pada dahinya. Pada saat ini, kita sedang dalam waktu yang diberikan waktu belas kasihan daripada Tuhan karena permohonan Yesus, supaya kita, umat-umat Tuhan, boleh dimateraikan terlebih dahulu sebelum waktunya. Segala kesusahan itu harus dilepaskan, harus kita rasakan. Inilah seriusnya Yesus, bagaimana Yesus mau supaya sebelum umat-umat Tuhan mengalami kesusahan, sudah dimateraikan dulu dan diberikan jaminan daripada Tuhan untuk menghadapi pencobaan-pencobaan akhir zaman. Sebagai kesimpulan, kelahiran, penderitaan, dan kematian Yesus serta ketetapan Allah membuktikan dirinya sebagai imam atas nama manusia.
penentuan keimamatan Yesus yang berdasarkan peraturan Melkisedek, kemudian pengorbanannya yang sempurna, membuat Yesus menjadi imam yang efektif bagi manusia. Yesus menjadi imam berdasarkan kehidupan yang tidak dapat binasa. Demikian juga dengan janji keselamatan bagi manusia itu akan terus tetap ada sampai akhir zaman. Kehidupan Yesus yang tanpa dosa menjadi jaminan penebusan, menjadi teladan untuk kita umat manusia. Dan yang terakhir, keimamatan Yesus mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Dia hadir untuk mengantarai kita umat manusia dan senantiasa memohon demi keselamatan kita bersama. Demikian yang saya boleh sampaikan. Terima kasih. Kami kembalikan kepada pemimpin acara. Baik, terima kasih Pendeta Muda Jeremy Hutajulu yang sudah memberikan ringkasan dari pelajaran yang ke-6 dari pelajaran sepanjang 1 triwulan ini, membahas terkait imam, atau dalam pelajaran kita judulnya adalah Yesus Imam yang Setia. Baik, sekali lagi saya mengingatkan kepada seluruh sahabat konsep yang menyaksikan tayangan ini di Facebook. Bagi saudara-saudara yang ingin bertanya, sudah bisa menuliskan di kolom komentar, dan nanti kami akan melihat di Facebook untuk membacakan pertanyaan saudara-saudara dan akan kita bahas bersama pada malam hari ini. Baik, ada pertanyaan yang masuk pada malam hari ini terkait imam. Dalam pelajaran kita sering sekali pembahasan atau tema utamanya adalah Yesus sebagai imam. Nah, kata kuncinya salah satunya adalah imam. Nah, ketika kita mempelajari tentang imam, ini tentu sudah ada di zaman Perjanjian Lama, ya, di zaman bangsa Israel. Nah, dalam ayat inti kita, imam besar yang kita perlukan adalah imam besar yang saleh dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ketika di Perjanjian Lama, keimamatan itu ditentukan oleh keturunan atau berdasarkan keturunan Lewi. Nah, pertanyaannya adalah kenapa zaman itu ditentukan berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan kesalehan, berdasarkan ayat Al-Quran kita. Mungkin Pendeta Jeremy mau membahas, mau diberikan jawabannya, silakan. Boleh sedikit Pak Pendeta, nanti akan ditambahkan oleh pendeta-pendeta yang lainnya. Silakan. Yang saya boleh berikan tanggapannya adalah pada saat itu dalam konteks di mana Tuhan sedang mengikat perjanjiannya dengan satu umat yang Ia telah pilih, yaitu Abraham dan keturunannya, di mana sebenarnya sedang menunggu dari garis keturunan Abraham itu, keturunan Yehuda yang dinanti-nantikan yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Kemudian karena sedang menunggu, artinya karena sedang berkaitan dengan umat Israel, yaitu 12 suku Israel, dan di dalam pada saat itu ada cerita-cerita di mana suku Lewi ini menunjukkan seriusan mereka mengenai kekudusan yang berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan hubungan kepada Tuhan, khususnya rela mempertaruhkan nyawa mereka demi kekudusan yang harus dijaga. Dan oleh sebab itulah dari antara kedua belah suku ini, dari antara umat pilihan ini, Tuhan menetapkan suku Lewi lah yang akan bertugas dalam satu tugas yang mulia ini. Sehingga itu menjadi kespesialan pada saat itu, karena Tuhan sedang bekerja melalui umat pilihan pada saat itu, melalui bangsa Israel. Sehingga umat Lewi lah yang dipilih Tuhan. Mungkin demikian Pak Pendeta yang boleh saya tambahkan. Baik, terima kasih. Saya mau langsung ke Pardosi, bagaimana Pendeta untuk menanggapi pertanyaan ini? Karena dalam pelajaran hari Selasa disinggung bahwa Yesus adalah imam yang sempurna. Padahal imam itu sudah ada sejak Perjanjian Lama. Nah, bagaimana ini mengaitkannya Pendeta? Karena zaman dulu sepertinya imam justru yang jadi batu sandungan. Apakah karena ini hanya formalitas atau karena keturunan ya, kebetulan dia seorang imam, atau memang itu adalah sebuah simbolis saja sehingga itu mengacu kepada Yesus. Silakan Pendeta.
Baik, terima kasih ya. Salam hangat kepada semua sahabat konsep di manapun saudara berada yang menyaksikan lewat live di Facebook ya. Terima kasih atas kesetiaan saudara kepada mengikuti diskusi pelajaran sekolah sahabat. Nah, sebenarnya kita harus kembali dulu kepada apa fungsi imam itu dalam kehidupan bangsa Israel. Keimamatan secara ofisial itu baru ada ya ketika Musa diperintahkan Tuhan untuk membangun bait suci. Sebelum itu keimamatan itu ya ada juga. Contohnya Melkisedek itu adalah imam juga. Mertua Harun itu juga adalah imam. Artinya apa? Di setiap kelompok, di setiap bangsa atau di setiap kaum yang dicatat di Alkitab itu, maka ada imam-imamnya. Ya, ada imam-imam. Nah, kalau begitu apa fungsi imam itu? Nah, kalau kita melihat Melkisedek itu dia menerima perpuluhan daripada Abraham. Itulah salah satu ya dicatat. Nah, sementara mertua Musa yaitu Imam Jethro, ya, itu kan namanya Imam Jethro juga. Ya, tidak ada di situ kaitannya tentang apa yang dilakukan oleh Imam Jethro. Tapi kalau saudara lihat bagaimana Imam Jethro memberikan nasihat kepada Musa tentang leadership, kepemimpinan, maka kita bisa melihat bahwa imam itu juga berfungsi untuk memberikan pengajaran, betul ya? Memberikan pengajaran. Karena Imam Jethro itu dia mendapatkan tuntunan dari Tuhan bagaimana Musa menjalankan leadership. Nah, masuk ke dalam proses keimamatan orang Israel yang sudah official itu, tadi dikatakan oleh pemateri kita hanya suku Lewi, itu pun hanya keturunan dari Harun, dan imam besar itu hanya satu saja dalam satu periode sampai imam besar itu meninggal. Walaupun Harun itu punya anak 4 lalu meninggal 2, tetapi yang jadi imam itu ya hanya satu di antara anak-anak Harun yang sisa itu. Dan demikianlah selanjutnya. Lalu apa tugas imam itu? Imam itu bertugas adalah menjadi pengantara antara manusia dengan Tuhan dalam konteks pengampunan dosa. Namun sang imam sendiri masih orang berdosa. Jadi ketika seorang imam itu datang menghadap Tuhan, mengantarai antara manusia yang berdosa dengan Tuhan, dia sendiri pun masih memohonkan pengampunan dari Tuhan. Itu sebabnya seorang imam menurut ofisial suku Lewi keturunan daripada Harun itu, tetap saja mereka tidak sempurna pelayanannya. Karena dia masih membutuhkan pengampunan dosa, dia pun membawa korban untuk dirinya sendiri. Itu sebabnya keimamatan di dalam bait suci zaman Israel yang dibangun oleh Musa dan diteruskan dalam kehidupan bangsa Israel itu, keimamatan itu menggambarkan Yesus sendiri. Nah, kalau keturunan Harun, dia berganti, ya, berganti. Kalau Yesus tidak berganti. Hanya satu imam besar kita sekarang yang mengantarai antara kita dengan Bapa yang di sorga. Kalau orang Israel dia berganti terus. Kalau sudah meninggal, ya ganti, meninggal, ganti dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu saya mendorong para pelajaran sekolah sahabat ini untuk mulai melihat bagaimana fungsi imam itu dalam kehidupan bait suci di bumi ini. Lalu kita menarik itu kepada apa yang dilakukan oleh Yesus sebagai imam besar kita. Yesus datang sebagai imam besar kita, dia naik ke sorga, dia bawa korban, yaitu dirinya sendiri, tetapi bukan untuk dirinya. Nah, kalau imam di dunia, dia bawa korban untuk dirinya. Lalu dia akan membawa darah dari binatang yang dipersembahkan oleh orang berdosa itu sebagai pengantara antara orang berdosa dengan Tuhan. Sementara Yesus, dia membawa dirinya sendiri, tapi bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk manusia yang dia sudah tebus untuk boleh datang menghadap hadirat Tuhan. Jadi saya mendorong kepada para saudara-saudara sekalian, sahabat konsep, untuk bisa melihat itu, lalu menariknya kepada pekerjaan Yesus sendiri sebagai imam besar kita. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya apa yang bisa kita pelajari tentang imam dalam Perjanjian Lama itu merupakan hal yang penting juga untuk kita ketahui. Oleh karena itu saya ingat sekali konsep pernah membahas tentang keimamatan dalam Perjanjian Lama. Jadi kalau saudara-saudara ingin mempelajari lebih dalam, saudara bisa cek di YouTube kami mempelajari tentang keimamatan dan fungsi imam di Perjanjian Lama. Dan tadi juga terima kasih Sir. Kita juga mengetahui bahwa di
Keimamatan Perjanjian Lama bukan hanya dimulai dari suku Lewi, tetapi sejak sebelum bangsa Israel di zaman Abraham kita mengenal Melkisedek, bahkan mertua dari Musa. Baik, terima kasih Pendeta Pardosi. Ada pertanyaan masuk dari Bapak Letus Tarung. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak mempercayai Yesus sebagai imam yang mengantarai kita? Lalu di kalimat berikut dikatakan, apa dasar yang menjadi perubahan dari bangsa Lewi menjadi imam? Apa dasar yang menjadi perubahan dari bangsa Lewi menjadi imam? Saya kurang begitu paham di pertanyaan yang kedua. Mungkin nanti Pak Letus bisa berikan komentar kembali ya untuk pertanyaan nomor 2 untuk memberikan penjelasannya. Tapi untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana dengan orang-orang yang tidak mempercayai Yesus sebagai imam yang mengantarai kita? Apakah mereka pun diperantarai ya mungkin ya? Walaupun mereka tidak percaya, tapi apakah mereka menerima pengantaraan Yesus juga? Silakan Pendeta Muda Jeremy. Setelah Pendeta Jeremy, saya minta pandangan dari Pendeta Muda Ricky Moab. Silakan Pendeta Jeremy. Terima kasih Pendeta. Yang pertama, tentu setiap usia kita berharap kepada pengampunan dosa, berharap ada pengampunan dosa daripada Tuhan. Tapi tidak semua orang yang memiliki konsep tentang Yesus ini sebagai pengantara kita, imam besar yang selalu membela kita ketika kita mau minta ampun dosa. Dan disinilah di mana mungkin kita menggunakan ayat Roma 2 yang sampaikan ketika seorang itu tidak percaya kepada, tidak tahu mengenai satu hukum Taurat, dia dinilai berdasarkan apa yang dia tahu. Mungkin itu inti yang saya boleh dapatkan dari ayat itu. Jadi tetap di mana kasih karunia Tuhan itulah yang mencakup semua umat manusia, bahkan yang belum mengetahui pelajaran tentang konsep Yesus sebagai imam besar. Yang kedua adalah seperti yang kutipan tadi, ketika Tuhan Yesus di dalam kutipan tulisan permulaan memohon untuk menahan dulu keempat mata angin, supaya jangan dilepaskan dulu kesusahan-kesusahan akhir zaman ini sebelum umat-umatnya Tuhan itu dimateraikan. Boleh jadi masih ada umat-umat Tuhan yang harusnya dimateraikan, tapi dia belum mengetahui tentang kebenaran Tuhan. Mungkin masih ada di dalam masih dalam proses ya, atau masih mencari-cari tentang kebenaran Tuhan. Dan itulah yang Yesus perjuangkan, supaya mereka pun dengan kesetiaan mereka boleh dimateraikan juga, sehingga mereka dapat kesempatan untuk dimateraikan juga. Mungkin itu yang boleh saya sampaikan mengenai kalau orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Oke, baik. Ada 2 hal tadi yang saya dapat dari Pendeta Jeremy ya. Baik, Pendeta Ricky, boleh memberikan tanggapan? Shalom, salam jumpa kembali. Terima kasih untuk pertanyaannya, Pak Letus. Mungkin ini yang saya bisa tanggapi ya mengenai pertanyaan itu. Bagi mereka yang mungkin bukan pengikut Kristus, ya nggak mungkin mereka mau percaya memahami Yesus sebagai imam besar, karena mereka aja nggak percaya Yesus. Tapi bagi mereka yang percaya Yesus, Ibrani pasal 3 ayat yang pertama, saya mau baca Ibrani 3 ayat 1. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada Rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Jadi mereka yang sebagai pengikut Kristus jelas harus mengakui imam besar, yaitu Yesus. Ini salah satu syarat ya. Kalau akui Yesus, ya harus akui Yesus sebagai imam besar. Nah, itu saja. Berarti kalau belum bisa mengakui, mungkin antara belum punya pengetahuan tentang itu, dan harusnya siapa yang menerima Kristus akan menerima semua atribut, semua penjelasan, semua keterangan tentang Yesus itu. Mungkin ini yang saya bisa tanggapi, Pendeta. Terima kasih.
Baik, baik, terima kasih. Ya, jadi mengakui atau percaya itu adalah salah satu, bukan salah satu ya, mungkin bisa saya katakan itu syarat yang utama ya untuk dapat menerima perantaran daripada Yesus. Pendeta Alex, saya mau mendengar dulu dari Semarang. Silakan. Baik, terima kasih untuk Pendeta Abi yang sudah boleh memberikan kesempatan. Dan salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat konsep yang boleh menyaksikan di Facebook dan nantinya di YouTube. Pertanyaannya bagaimana ya untuk orang yang tidak percaya dengan keimaman daripada Yesus itu sendiri? Apakah menjadi masalah di dalam kekristenan? Kalau kita baca dalam buku Ibrani, kita banyak melihat peran-peran Yesus, di mana dia diceritakan sebagai anak Allah, dia diceritakan sebagai imam. Nah, dalam konteks ini, kalau secara keseluruhan dibaca di dalam buku Ibrani, maka untuk penyebutan ataupun peranan Yesus sebagai imam ini jelas. Karena dialah satu-satunya yang menghapus dosa manusia. Saya sangat setuju tadi dengan pandangan dari Pendeta Mudariki bahwa kekristenan itu harus memiliki pandangan secara keseluruhan apa yang disematkan oleh Yesus. Karena dari pemahaman ini kita bisa boleh pahami ketika Yesus dipandang sebagai imam, ketika Yesus dipandang sebagai anak Allah, kekristenan itu harus menerima. Nah, apakah kekristenan itu tidak terima ketika Yesus disebut sebagai seorang imam? Nah, itu akan jadi masalah. Karena kenapa? Karena ketika dia memahami Yesus sebagai seorang imam dan dia tidak imani hal itu, maka dia tidak percaya bahwa Yesus itu penebus. Nah, begitu. Karena yang bisa untuk memberikan sebuah keselamatan, menentukan sebuah penebusan hanya datang dari Yesus Kristus sendiri. Nah, kalau misalkan kita bicara di luar kekristenan, ya contohnya tidak percaya sama Yesus sebagai imam, ya sah-sah saja karena dia tidak mendapatkan pengertian yang benar yang tadi Pendeta Riki juga sampaikan. Seharusnya kekristenan itu ya harusnya memandang bahwa Yesus itu sebagai seorang imam, yang dimana dialah yang menjadi juru kunci untuk memberikan sebuah penebusan. Dan dengan demikian dalam buku Ibrani memberikan pemaparan Yesuslah yang diutus untuk menjadi seorang imam bagi kita, maka kita diselamatkan. Ya mungkin itu yang saya juga bisa sampaikan. Terima kasih Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Muda Alexander Hetarihon untuk tanggapannya ya. Jadi terima kasih Pak Letus juga untuk pertanyaannya. Saya tahu bahwa Pak Letus ini percaya kepada Yesus ya. Jadi saya pikir pertanyaan ini bukan kepada dirinya, tetapi dia suka juga berandai-andai. Artinya dia peduli juga bagaimana ya orang yang tidak menerima atau tidak mempercaya Yesus sebagai imam. Apakah mereka juga ya menerima pengantaraan yang Yesus telah lakukan? Silakan Pendeta Pardosi untuk memberikan tanggapan. Baik, sebenarnya mungkin bukan kepada masalah menerima Yesus sebagai imam atau tidak, tapi permasalahannya itu adalah menerima Yesus sebagai juru selamat atau tidak. Ketika seseorang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, maka dia akan menerima semua pekerjaan Yesus ke depannya, dari sejak kematian dan kebangkitan itu. Tapi kalau dia belum menerima atau tidak tahu tentang keselamatan dari Yesus, itu lain lagi ceritanya. Mohon dibedakan antara belum menerima karena tidak tahu, belum menerima karena masih ragu-ragu, dan sudah menolak. Nah, kalau sudah menolak kan ya menurut Alkitab ya nggak tahu lagi dari mana jalan keselamatan dia akan terima. Tapi kalau dia belum menerima karena tidak tahu atau karena belum menerima karena belum tahu sama sekali tentang keselamatan dari Yesus, maka
Saudara nanti boleh saya dorong untuk baca Roma pasal 2. Di situ ada dua kelompok yang disampaikan oleh Paulus, yaitu orang yang hidup di bawah hukum Taurat dan orang yang tidak hidup di bawah apa? Hukum Taurat. Orang yang hidup di bawah hukum Taurat maka dia akan dihakimi menurut apa yang dia ketahui dari hukum Taurat itu. Nah, orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat maka dia akan dihakimi oleh hati nuraninya, karena jangan lupa semua kita ini adalah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Meskipun gambar dan rupa Allah itu sudah tidak sempurna lagi, sudah rusak. Tapi masih ada gambar dan rupa Allah itu. Jadi Yesus itu adalah juru selamat semua manusia. Semua manusia, ini harus dipahami. Semua manusia. Artinya apa? Semua manusia punya akses kepada Bapa, punya akses kepada keselamatan melalui Yesus. Persoalannya hanya, tadi saya katakan itu, dia sudah menerima Yesus, dia belum menerima Yesus karena mungkin masih ragu-ragu, sehingga ada proses yang harus dia jalani dengan pekerjaan Roh Kudus. Dia belum menerima Yesus karena memang belum ada yang menyampaikannya kepadanya, atau memang dia betul-betul menolak Yesus. Menolak Yesus ini pun harus saya kasih waktunya. Contohnya, sekarang dia menolak, nanti mungkin 10 tahun lagi dia menerima. Atau sekarang dia menolak, pas mau meninggal dia menerima. Kita pun tidak tahu. Karena selama napas masih ada, semua orang masih punya kesempatan akses kepada apa? Keselamatan dari Yesus Kristus. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Ardosi. Ya, yang jelas bahwa selagi masih ada kesempatan, ya, keselamatan masih terbuka bagi mereka yang belum, ya tadi katanya yang belum. Kalau yang belum berarti masih ada kesempatan untuk percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan juga pekerjaan dan tugas Yesus termasuk sebagai seorang imam. Baik, tadi Pak Letus sudah menjelaskan pertanyaan yang kedua ya. Terima kasih Pak Letus. Dalam lanjutan pertanyaan Pak Letus dikatakan kenapa bangsa Lewi yang khusus menjadi bagian dari pelayanan sebagai imam? Apakah karena kesalehan dari keluarga Musa di antara bangsa Israel? Ya, mungkin ini sedikit mirip dengan pertanyaan yang pertama tadi ya. Kenapa berdasarkan keturunan? Tidak berdasarkan kesalehan, tetapi dijelaskan mungkin dalam pertanyaan Pak Letus ini, kenapa bangsa Lewi sepertinya spesial sekali? Apakah memang karena kesalehan dari keluarga Musa dari antar bangsa Israel? Saya mau ke Pendeta Matias Tanii memberikan tanggapan. Silakan. Baik, terima kasih banyak. Shalom, salam jumpa kembali sahabat-sahabat konsep yang sedang mengikuti secara live di Facebook. Terima kasih untuk pertanyaannya Bapak Letus Tarung. Saya akan mencoba menjawab pertanyaannya. Kalau kita tahu bersama bahwa ketika ditanya apa alasannya, maka ya Alkitab dicatat hanya Allah berfirman kepada Musa dan Allah menentukan kaum Lewi secara khusus untuk menjadi imam. Jadi ketika ditanya alasannya, maka saya pikir alasannya Tuhan yang tahu kenapa Tuhan menentukan kaum Lewi secara khusus untuk menjadi imam di bangsa Israel pada saat itu. Jadi kita tahu bersama bahwa kenapa kaum Lewi dipilih secara khusus menjadi imam. Saya tidak temukan alasannya yang mendasar ya di situ, tetapi sudah jelas bahwa ketika Tuhan yang menentukan, berarti Tuhan punya kriteria khusus untuk kaum Lewi ya. Dan ada penjelasannya. Setelah kaum Lewi menduduki bagian imam, ketika pembagian tanah, ketika mereka tidak dapat bagian, mereka mendapat bagian dari yang Tuhan sudah tentukan untuk mereka dapatkan ketika pembagian. Itu mungkin saya boleh jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Muda Matias. Saya mau ke Pendeta Muda Jimmy Huta Barat. Mungkin ada tanggapan, Pendeta? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Jadi kenapa orang Lewi ditentukan, kenapa tidak orang yang saleh tadi begitu ya? Ya, jadi memang tadi sudah disampaikan Pendeta Matias, Allah yang memiliki otoritas penuh untuk menentukan itu ya, sebagaimana yang terdapat dalam Bilangan pasal yang kedua dan ketiga ya. Jadi sudah ditentukan orang-orang Lewi atau dari suku Lewi ya dihadapkan kepada Imam Harun untuk mereka ditabiskan menjadi pelayan-pelayan yang melayani di bait suci, imam dan lain sebagainya. Nah,
Kenapa ini menjadi pilihan Tuhan? Ini sangat menarik kalau kita melihat di Kejadian pasal yang ke-49 ayat 5 ya, dikatakan di sana Simeon dan Lewi bersaudara, senjata mereka ialah alat kekerasan ya. Jadi bagaimana mungkin Lewi ini orang yang keras dan bahkan mereka bersepakat untuk membunuh yang mencemari saudara mereka perempuan. Tuhan tentukan keturunannya untuk menjadi imam yang akan melayani. Inilah rencana Tuhan. Ya, dan begitu juga dengan kehidupan manusia. Bukan berarti setiap orang yang saleh otomatis menjadi yang Tuhan pilih untuk dia menyampaikan atau melayani ya. Bisa juga orang yang keturunannya dari orang yang tidak sempurna ya, pernah juga melakukan dosa tapi bertobat dan keturunannya Tuhan pakai juga untuk melayani. Ya, tapi memang tidak ada imam yang sempurna, dikatakan dalam pelajaran kita sekolah sahabat, hanya imam besar Yesuslah yang sempurna ya. Jadi Tuhan bisa memakai manusia supaya menjadi alatnya, menjadi berkat bagi orang lain untuk melayani Tuhan, dan siapapun dia kalau Tuhan berkenan untuk dia pakai, Tuhan akan pakai, sama seperti keturunan Lewi ini. Terima kasih. Itu tanggapan dari saya. Baik, terima kasih Pendeta Muda Jimmy Huta Barat. Mungkin ada dari pendeta-pendeta muda yang lain yang mau volunteer memberikan tanggapan sebelum saya ke Pendeta Pardosi. Oke, baik. Silakan Pendeta Pardosi, silakan Sir. Baik, terima kasih ya. Saya kasih ada beberapa alasan ya, tapi tadi katakan oleh Pendeta Muda Matias, yaitu hak prerogatif Tuhan. Ini sama seperti begini. Kenapa kok raja-raja Israel itu dari suku Yehuda? Ya, itu ada kaitannya dengan doa nubuatan dari sang ayah Yakub. Kalau saudara baca di buku Kejadian itu, memang Yakub katakan bahwa tongkat kerajaan itu tidak akan beralih dari apa? Suku Yehuda. Makanya, dan saya yakin bahwa Yakub itu mendapatkan tuntunan dari Tuhan untuk menyebutkan doa-doanya itu kepada setiap anak-anak apa? Anak yang 12. Salah satu yang menjadi penting itu adalah ketika peristiwa penyembahan anak lembu emas. Kalau saudara baca dalam kisah penyembahan anak lembu emas itu, maka hanya suku Lewi yang tidak terlibat dalam penyembahan. Itu sebabnya mungkin ada yang bisa bantu untuk bacakan ya. Ada yang bisa bantu carikan? Keluaran 32, Sir. Ya, Keluaran 32 ya. Nah, kalau saudara lihat di situ kan ada kalimatnya 26 ya. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku, lalu berkumpullah kepada seluruh Bani apa? Lewi. Nah, kalau saudara bandingkan dengan kisah di buku Ulangan pasal yang ke-10, coba baca buku Ulangan pasal 10. Jadi dalam peristiwa anak lembu emas itu, dan setelah itu maka ada peristiwa yang lain. Coba baca dari ayat 5. Kalau saudara baca di Ulangan 10 itu kan judul awalnya adalah riwayat tentang loh batu yang baru. Berarti kan tidak jauh dari anak lembu emas ya. Waktu anak lembu emas itu kan 2 loh batu yang ditulis Tuhan itu kan dilemparkan Musa menghancurkan anak lembu emas. Lalu ada peristiwa 2 loh batu yang baru. Nah, cobalah baca dari ayat 5 sampai ayat 8. Lalu aku turun kembali dari atas gunung, dan aku meletakkan loh itu ke dalam tabut yang telah kubuat, dan disitulah tempatnya seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Maka orang Israel berangkat dari Bererot Beneyakan ke Mosera. Di sanalah Harun mati dan dikuburkan. Lalu Eleazar anaknya menjadi imam menggantikan dia. Dari sana mereka berangkat ke Gudgod, dan dari Gudgod ke Yotbata, suatu daerah yang banyak sungainya. Pada waktu itu Tuhan menunjuk suatu suku Lewi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan,
untuk bertugas melayani Tuhan dan untuk memberi berkat demi namanya sampai sekarang. Oke, baik. Jadi itulah peristiwa. Jadi kan tidak terlalu jauh itu antara loh batu yang pertama dan loh batu apa? Yang kedua ya. Nah, jadi bagi saya ya, kenapa alasan Tuhan memilih suku Lewi itu ya karena mereka menunjukkan kesetiaan yang luar biasa di antara 11 suku Israel yang lainnya itu tentang kesetiaan kepada Tuhan. Itu yang mereka tunjukkan. Masih terdengar suara saya ini masih ya? Oke. Lalu nanti ada peristiwa tentang pemberontakan Korah, Datang dan Abiram. Yang mereka juga sebenarnya adalah suku Lewi, tapi mereka protes. Kenapa kok keimamatan itu hanya kepada Harun dan keturunannya? Kepada mereka yang suku Lewi kok tidak? Dan disitulah nanti baru Tuhan mensahkan itu secara mujizat, yaitu tongkat Harun berbunga dan 11 suku yang lain kepala sukunya tongkatnya tidak berbunga. Jadi itulah official, karena setelah ada pemberontakan maka Tuhan memilih secara keajaiban ya, ada tongkat yang bisa mengeluarkan bunga. Tapi sebelumnya itu Tuhan memilih ya, sesuai dengan peristiwa anak lembu emas itu ya karena memang ada pelanggaran yang luar biasa. Nah, sebagai closing statement saya mungkin ya, karena waktunya saya lihat sudah dekat juga, nanti tinggal ke materinya. Yesus adalah imam besar kita. Imam besar yang mewakili manusia di hadapan Bapa. Ini terjadi setelah Yesus naik ke sorga, setelah selesai melaksanakan korban dirinya sendiri demi kepentingan keselamatan umat manusia. Nah, imam besar yang di dunia ini itu bergiliran, dia akan mati dan dia masih membutuhkan keselamatan. Sementara Yesus tidak mati lagi selama-lamanya dan dia tidak membutuhkan keselamatan, tetapi dia justru membawa keselamatan itu kepada manusia. Pekerjaan imam besar Yesus di sorga, dia bukan hanya sekedar membawa jaminan keselamatan atas nama manusia kepada Bapa, yaitu dirinya sendiri yang mati di kayu salib, tapi dia juga menghakimi manusia, memeriksa, ya, karena imam besar itu kan juga ketika dia masuk ke bilik yang maha suci, maka di situ diadakan pemeriksaan. Pemeriksaan itu Tuhan yang akan nyatakan apakah semua dosa Israel itu diampuni atau tidak. Ketika imam besar itu keluar dari bilik maha suci dalam keadaan hidup, maka itu berarti semua dosa Israel telah diampuni oleh Tuhan. Demikian juga Yesus akan melakukan proses imam besar yang sama, yaitu dia akan memeriksa semua catatan kehidupan. Kalau imam besar di zaman bait suci di dunia ini, bukan imam besar yang melakukan pemeriksaan. Imam besar hanya menerima hasilnya saja, bahwa Tuhan sudah mengampuni. Tapi Yesus, dia yang melakukan pemeriksaan itu. Dan dia juga yang akan mengumumkan hasilnya. Dan dia juga yang akan keluar untuk memberikan kehidupan kekal, upah bagi yang percaya, dan nanti hukuman bagi yang tidak percaya. Jadi sangat penting untuk menerima Yesus sebagai imam besar. Karena pekerjaan penyelamatan Yesus tidak berhenti dengan dia mati dan bangkit dari kayu salib. Tapi ini terus sampai Yesus naik ke sorga, dan sampai hari ini dia sebagai imam besar kita. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Terima kasih Pendeta Pardosi, sekaligus closing statement dan sebuah penjelasan yang luar biasa dan ajakan bagi kita semua untuk tetap percaya kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang selagi sampai sekarang ya masih bekerja sebagai imam besar kita. Pendeta Muda Jeremy Utajulu, silakan untuk memberikan closing statement. Terima kasih Pendeta. Sebagai closing statement, saya boleh bacakan satu ayat dalam Ibrani 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ayat ini kita boleh yakin dan percaya bahwa Yesuslah satu-satunya jalan, kebenaran, dan kehidupan yang melaluinya kita datang kepada Bapa. Ketika Yesus menyelesaikan tugasnya sebagai imam besar, ia akan melepaskan jubah keimamatannya. Maka tidak ada lagi pengantara yang senantiasa membela kita untuk kita mendapatkan belas kasihan daripada Tuhan, pengampunan daripada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama memeriksa, jangan ada
satu dosa pun yang belum kita akui. Oleh sebab itu mari kita sama-sama dengan kerendahan hati memohon Roh Kudus menyatakan pada kita setiap kekurangan kita, supaya kita boleh diantarai oleh Tuhan, memohon ampun, dan dosa-dosa kita boleh diampuni, kita dibenarkan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih untuk kesimpulan, statement, bahkan ajakan, panggilan bagi kita semua dari pelajaran kita pada malam hari ini. Untuk menutup pertemuan kita pada malam hari ini, saya persilahkan Pendeta Muda Marositorus untuk memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang begitu mengasihi kami, yang telah memberikan kesempatan pada malam hari ini kami gunakan waktu mendidik firman Tuhan. Bagaimana Engkau telah mengajarkan kehadiran-Mu dan cara bagaimana Engkau mengantari kami manusia berdosa terhubung kepada Bapa yang di surga. Terima kasih Tuhan, begitu besar kasih-Mu untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa ini. Biarlah pelajaran ini akan membuat kami semakin mengerti betapa pentingnya hidup kami ini selalu bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Teman kami Tuhan pada minggu berikutnya untuk mendidiki firman Tuhan, dan biarlah kami bersama-sama terus mendidiki dan bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih Tuhan. Puji nama-Mu Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Sitorus untuk doa yang telah dilayangkan. Bagi kita semua, sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan tayangan ini, terima kasih saudara-saudara setia bergabung, dan pendeta-pendeta muda serta Pendeta Pardosi yang telah join dan juga memberikan pelajaran-pelajaran yang baik bagi kita terkait pelajaran sekolah sahabat kita malam hari ini. Kami mengundang kembali Senin depan atau Minggu depan, hari Senin di jam yang sama, kita akan kembali diskusi Alkitab di pelajaran yang berikutnya, di pelajaran ke-7. Mari kita sama-sama belajar, dan mudah-mudahan melalui pelajaran-pelajaran sekolah sahabat, kita bertumbuh semakin dekat menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih saudara-saudara sekalian, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.